Oke, menarik. Langsung saja Bang, cara komunikasi politik melihat ini topik tadi Pak Anies maupun Pak Ganjar juga sempat menanyakan hal yang sama mengenai MK dan juga pelanggaran etik di sana. Pak Prabowo menjawabnya dengan penuh emosional, menggebu-gebu lah. Yang bagian pertama lebih menggebu-gebu ya. Itu salah satu best moments ya. Jadi salah satu bagian yang tidak terlupakan dari debat kemarin. Dan Rinto jadi benar bahwa Ganjar yang menikmati itu karena ini dua orang lagi buka-buka buku lama. Romantisme katanya ya. Pada bagian itu saya mau mengatakan Anies unggul dalam konteks gini, lihat ya. Jadi Pak Prabowo tetap menggunakan Mas Anies gitu ya, bahwa menceritakan Anda dulu maju, kita oposisi dan lain-lain gitu ya. Dan bagi orang lain kan itu menjadi menarik. Itu seakan-akan Anda ingat nggak waktu itu saya pernah punya jasa, Anda bisa maju gitu ya. Bahkan di beberapa saya lihat tanggapan-tanggapan yang lain itu menyebutkan Anda janji juga nggak mau jadi capres kalau berhadapan dengan Pak Prabowo lagi maju jadi capres. Tapi intinya bukan itu. Di ujung itu Anies yang semula kita pikir akan kena dengan kalimat Mas Anies gitu ya. Ternyata dia bilang ya kan bahwa Bapak pernah bilang gara-gara tidak berkuasa Bapak jadi susah berbisnis, susah ini. Padahal berkuasa itu bukan persoalan bisnis, bukan persoalan uang kurang lebih gitu, tapi adalah bagaimana menjaga kehormatan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Saya rasa pada bagian itu yang Mas Anies tadi bisa bisa ditutup oleh jadi itu salah satu best momennya Anies di dalam debat kemarin. Nah, balik ke persoalan MK kan. Jadi sama Ganjar juga menanyakan MK. Betul. Anies juga. Iya, kalau Anies tadi kan kita sudah ambil potongannya di depan. Ada bagian yang Anda mungkin nggak banyak yang lihat ketika itu ditanyakan. Ada satu orang di situ yang penuh semangat di antara penonton. Mas Gibran. Sampai berdiri gitu ya. Apa yang bisa dibaca cara politik? Kalau saya mau baca bahwa Gibran ikut larut dalam suasana itu, apalagi ditanyakan soal MK yang tidak lain tidak bukan soal dia gitu. Jadi saya lebih semangat lagi menunggu tanggal 22 Tapi pada bagian pertanyaan tadi, Ganjar itu mencoba menyampaikannya ya, itu secara agak lebih pendek saja ya, bagaimana Anda menanggapi tentang MK dan lagi-lagi saya rasa pada bagian jawabannya ya kalau itu tidak Anda kemukakan apa yang ada di balik MK sama aja. Ganjar juga sama seperti Anies enggak ini, dan Pak Prabowo tinggal mengatakan ya ini lebih pada sudah final dan binding ya, nanti serahkan kepada rakyat. Terjawab ya itu ya? Iya terjawab. Walaupun sedikit lagi ya. Saya agak kurang setuju mungkin dengan pernyataan Pak Prabowo gitu. Kita sama-sama tahu gitu-gitu ya. Kita bukan anak kecil gitu ya. Apa itu? Gitu? Itu dia. Apa itu maksudnya? Pak Supri. Apa itu maksudnya Pak Supri? Jadi kalau saya melihat ini bahwa kalimat itu muncul bahwa mungkin orang sudah paham tentang peristiwa-peristiwa yang ada di MK. Tetapi toh masih muncul dalam pertanyaan. Pahamnya seperti apa? Kita paham, kok juga yang nggak paham gitu. Orang kan memahami bahwa di MK itu yang diuji apa? Norma. Kalimatnya. Jadi orang tidak, kan gini, orang berperkara di MK itu bukan karena Gibran. Gibran juga bukan di situ yang berperkara. Orang lain. Berikut bahwa putusan itu bisa Mas Gibran mendaftar menjadi calon wakil presiden, maka itu tidak menjadi sebuah larangan. Kan begitu modelnya. Siapapun boleh. Bukan juga Mas Gibran boleh. Saya juga boleh. Saudara-saudara saya yang lain di luar sana boleh. Walaupun sempat dikatakan oleh Pak Anies bahwa Anda punya kesempatan sampai tanggal 13. Iya. Jadi maksud saya begini. Bahwa siapapun yang pernah menjadi kepala daerah, lalu dia berumur di bawah 40 tahun dalam putusan itu, maka dia boleh mendaftar menjadi cawapres jika ada calon presiden yang melamarnya. Tapi saya mengambil nafasnya satu sisi itu saja. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa Pak Prabowo ini menjawab ini pertanyaan-pertanyaan tadi malam ini. Adalah jawaban-jawaban dari hatinya yang tulus. Sudah sesuai artinya ya? Tulus, sesuai. Baik. Kenapa? Karena
Pak Prabowo ini kita bisa lihat, ditanya tentang Papua misalnya. Semua orang menggampangkan soal peristiwa di Papua. Tapi Pak Prabowo tidak menggampangkan. Dikatakan Mas Anies misalnya, tidak digampangkan itu menyelesaikan soal Papua. Baik. Ada persoalan-persoalan yang harus kita perhatikan Oke. dari campur Ya. tangan luar negeri. Ada geopolitik dia sampaikan. Oke. Yang poinnya Kita disampaikan semalam satu-satu ya. kita bahas soal MK dulu ya Pak Supri ya. Coba ke nomor 1, Mas Kolit, kalau melihat tadi dijawab juga nggak? mengenai MK dan juga disinggung jasa Pak Prabowo mengenai saat dinyatakan demokrasi, oposisi dan lain sebagainya. Ya, sebelum ke MK saya respon terkait jasa ya. Jadi Pak Prabowo mengungkit jasa itu kita harus tahu pada waktu di DKI itu yang mengusung 2 partai. Ya. Ada Gerindra dan PKS. Dan perwakilan dari Gerindra namanya Bang Sandi. Dari PKS waktu itu ada namanya Mardani Alisera. Tapi PKS dengan besar hati merelakan kadernya Mardani Alisera digantikan ke Pak Anies Baswedan. Jadi kalau masalah jasa, PKS di situ ikut terlibat dan memberikan kelegowoan ya, kadernya tidak menjadi calon wakil gubernur. Jadi maksud Anda Pak Prabowo kurang tepat gitu udahlah, setelah ngomong itu sudah selesai. Gak usah itu menunjukkan kita itu sudah harus matang dalam berdemokrasi. Berpolitik, Merecall memori seperti itu saya kira tidak Tapi biayanya pantas besar lah. ya. etis. Jadi itu yang pertama, ya. Ini saya komentar itu ya. Yang kedua? Makanya PKS tidak mau mengungkit itu lagi. Ya. Terus yang kedua masalah MK. Pak Anies itu bicara tentang hal yang sifatnya fundamental, yaitu Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum yang mengatur kekuasaan, bukan kekuasaan yang merubah-rubah hukum. Ya. Nah, konteks inilah Pak Anies menyinggung apa itu ordal. Kenapa etika itu lebih tinggi daripada prosedural hukum? Di sini substansinya. Oke, maksudnya Karena kemana itu Pak Anies bukan menganut legalistik prosedural, bukan sekedar menganut prosedural demokrasi, Ya. tapi lebih penting adalah demokrasi substantif. Oke. Demokrasi yang menghadirkan Tapi sudah rasa menjawab keadilan. belum nomor 2, Ya. pertanyaan nomor 1. Karena kan seperti kita tahu keberlanjutan yang diusung nomor Terjawab 2. Sudah terjawab belum pertanyaan-pertanyaan ordal, kekuasaan? Iya, kita sudah melihat tadi jawabannya justru menimbulkan tafsir-tafsir yang lain. Oh, oke. Kita ini sudah dewasa, bukan anak kecil. Jadi kita menafsirkan ulang, ini maksudnya apa gitu. Ya kita udah tahu intervensi siapa dan sebagainya. Itu justru memantik pertanyaan-pertanyaan publik. Itu tidak menjawab, justru membuat penasaran. Mas Ganjar sampai nanya Justru lagi. membuat penasaran, ini ada apa sebenarnya Oke, gitu kan. oke. Nah inilah, tapi Pak Anies bukan fokus kepada personalnya. Ya, bukan fokus pada personalnya, Ya. bukan fokus pada personal Gibran, tapi lebih hal yang substantif, pilar-pilar demokrasi substantif, pilar-pilar negara hukum. Ini yang sedang Oke. ingin disampaikan oleh Pak Anies sebagai Kalau kata 01 sih belum terjawab, makanya kemudian Mas Ganjar juga sempat menanyakan hal yang sama, Mas Rinto. Iya, jadi perdebatan soal MK dan putusan MK kemarin itu sampai saat ini belum berhenti. Karena saya mengibaratkan peristiwa itu sebagai sebuah kejahatan pencucian uang. Jadi proses yang terjadi di MK terkait dengan judicial review ya terkait usia capres-cawapres itu adalah merupakan predikat crime. Ya. Kejahatan induknya gitu loh. Lalu kemudian berproses, lahirlah yang namanya ketika dilakukan predikat crime-nya, lalu terjadi kejahatannya. Setelah kejahatan baru dari uang yang berasal dari hasil kejahatan itu dimanfaatkan untuk membeli aset, dicuci Oke. aset itu. Kalau soal itu, peristiwa ini adalah, Jawaban debat semalam Mas, kita fokusnya. iya, peristiwa ini mengakibatkan, tadi saya sepakat, bahwa Gibran itu bukanlah, tidak punya dosa sebenarnya di situ. Cuman proses ini yang menjadi dosa gitu loh. Yang menjadi kejahatannya. Oh, Dan ini terus diingat oleh masyarakat dan ini diskursus ini tidak pernah berhenti. Lalu akan kemana kita setelah itu? Nah, ini adalah peristiwa bagaimana kita menobatkan pemerintahan saat ini terkait dengan penegakan hukum itu, itulah celahnya, celah noda gitu, nodanya. Dan itu terus diingat orang sampai saat ini. Terjawab nggak menurut Anda soal ini oleh Pak Prabowo? Menurut kami tidak terjawab. Tidak terjawab. Mas Gibran sampai berdiri loh, artinya Karena sepakat dengan Pak Prabowo. gini. Karena tentang Mas Gibran. Iya, sebetulnya. karena yang mendapatkan manfaat terbesar dari proses ini yang terjadi di MK itu adalah Mas Gibran.
Walaupun kata Pak Prabowo ini ya tergantung masyarakat aja nanti menilainya seperti apa. Nah, iya Diserahkan makanya lagi kan kepada kita kembali, masyarakat. memang akan kembali kepada masyarakat. Apakah masyarakat mau memperhatikan celah noda ini atau tetap membiarkan ini sebagai sesuatu Aduh, ya celah noda terima. Pak Supriyansa. Gitu loh. Belum Karena terjawab Pak Supri, seperti gimana itu. dong Pak Supri? Jadi kan gini, saya tidak menganggap bahwa putusan MK itu adalah sebuah noda. Dan bukan juga pula kejahatan jika ada sebuah undang-undang yang dibuat oleh presiden atau pemerintah bersama DPR lalu digugat di MK. Karena itu memang jalan konstitusinya. Ya. Jadi siapapun boleh memasukkan gugatan kepada MK misalnya untuk judicial review Oke. sebuah undang-undang jika menganggap bahwa undang-undang itu tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada dirinya. Oke. Ya. Itu diberikan Tapi tidak kesempatan. dijabarkan kemarin oleh Pak Prabowo.